Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan latihan soal UP yang kelima. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama, sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8. Jika intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12, maka besar taraf intensitas bunyi. Nah, ini berarti ambang batas itu I0. I0, kemudian ini adalah intensitas bunyinya, I-nya berarti. Nah, kita bisa mencari taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0 ambang batasnya, sehingga kita bisa langsung masukkan 10 log I nya berarti 10 pangkat min 8 di per 10 pangkat min 12. Kita bisa proses ini, kita bisa coret ini 1, ini 10 pangkat min 4, jadinya 10 log 1 per 10 pangkat min 4. Ini bisa kita naikkan ke atas, maka menjadi 10 log 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4 itu menjadi 10 kali 4, pangkatnya yang kita ambil, 10 lognya habis. Nah, sehingga hasilnya adalah 40 desibel. Jawabannya adalah B. Soal yang berikutnya, perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisik tertentu pada bahan itu. Ada modulus Young, konduktivitas termal, dan hambatan jenis. Eka mendesain alat yang terdiri dari kombinasi 3 benda. Bagian bawah tidak mulur, mampu menghantarkan panas dengan baik, namun dapat sebagai isolator listrik. Bagian tengah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan listrik. Bagian atas elastis dan isolator panas maupun listrik. Urutan bahan yang tepat di bawah ini adalah, berarti kita analisis dulu apa itu modulus Young ya. Jadi modulus Young itu MY, saya singkat MY. Semakin besar modulus Young-nya, maka dia bahannya akan semakin kaku atau semakin tidak elastis, dan sebaliknya. Ini untuk modulus Young. Bagaimana untuk konduktivitas termal? Saya singkat K, konduktivitas termal. Semakin besar konduktivitas termalnya, maka dia penghantar panas yang bagus atau sebagai konduktor panas yang baik. Dan sebaliknya, ketika konduktivitasnya kecil, berarti dia berlaku sebagai isolator. Kalau kecil, dia isolator panas. Nah, itu. Bagaimana dengan hambatan jenis? Ini hubungannya dengan kabel ya. Kalau semakin besar hambatannya, R berarti hambatannya besar, maka dia berperan sebagai isolator listrik atau tidak bagus untuk menghantarkan listrik. Kalau hambatannya kecil, maka dia sebagai konduktor listrik, seperti itu. Nah, sekarang kita amati bahan yang pertama tidak mudah mulur, artinya dia kaku. Berarti kita lihat yang angkanya besar, 70, 50, sama 20. Kemudian sifat yang lain, mampu menghantarkan panas dengan baik, berarti yang nilainya besar, antara 200 sama 100. Nah, berarti B ini sudah salah. Kemudian namun dapat sebagai isolator listrik. Isolator listrik berarti yang angkanya besar. Yang angkanya besar itu yang mana? Nah, berarti yang D. Bahan yang pertama itu yang D,
otomatis ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Kita eliminasi. Sekarang kita lihat bagian tengah. Bagian tengah tidak mudah mulur, berarti dia kaku antara A, B sama D. Kemudian mampu menghantarkan listrik, berarti kita lihat hambatan jenisnya, berarti dia sebagai konduktor listrik yang R-nya kecil. Yang R-nya kecil hanya ini ya, ini R-nya kecil 10 pangkat min 8, berarti bahan yang kedua itu adalah bahan A. Sudah kelihatan di sini. Nah, ini salah. Coba kita analisis lagi yang C. Bagian atas elastis, berarti yang nilainya kecil, yang modulus iongnya kecil. Berarti C jelas ini ya, otomatis C. Berarti jawabannya adalah D, A, C. Seperti itu, bisa kalian pahami dengan baik karakteristik daripada bahan dilihat dari modulus iongnya, konduktivitas termalnya, dan hambatan jenis bahan. Soal yang berikutnya, seekor lalat yang panjangnya 4 mm menempel di dinding yang berjarak 4 meter dari pengamat. Berarti kalau kita lihat di sini, ini adalah tinggi lalatnya, ukuran lalatnya. Ini adalah S-nya, jarak benda. Jika jarak lensa mata dan retina, berarti ini S aksennya. Maka ukuran bayangan yang ditanyakan adalah H aksen. Nah, kita lihat di sini, ini semuanya masih beda, milimeter, kemudian meter dan sentimeter. Kita samakan dulu. 4 mm jadikan meter, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Naik 3 tangga. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini sudah meter. Rumusnya perbesaran itu adalah S aksen per S atau H aksen per H. Nah, kita ambil ini. S aksen per S, berarti kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2, S-nya 4, H aksennya yang dicari kita tulis lagi, dan H-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita boleh coret faktor yang sama, sehingga kita kali silang. H aksen sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Jawabannya adalah B. Soal yang berikutnya, susu panas yang masanya 20 gram, berarti ini massa susu. Massa susu dituang ke dalam cangkir bermassa 180 gram, berarti ini massa cangkir. Bersuhu 24 ini harusnya 24 derajat Celcius ya. Kemudian setelah beberapa saat tercapai suhu setimbang termal 44 derajat Celcius. Nah, ini 44. Jika panas jenis air susu, berarti C susu, CS C susu 10 kali panas jenis cangkir, berarti ini 10 kalinya C cangkir. Maka suhu air susu mula-mula, berarti ini T susunya yang dicari. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa membuat terlebih dahulu grafiknya. Suhu campuran itu ditaruh di tengah. Ini berarti 44. Kemudian di sini ada 24, itu lebih kecil dari 24, berarti 24-nya ditaruh di bawah. Berarti susunya itu dia yang melepas kalor, berarti ini T susu. Ini delta T-nya, ini juga delta T-nya menjadi 44 dikurangin 24, jadinya 20 derajat Celcius. Ini delta T-nya berarti T
S dikurangin 44. Ini yang melepas kalor, ini yang menerima kalor. Nah, seperti yang melepas itu yang suhunya tinggi, yang menerima kalor yang suhunya rendah. Nah, berarti kalau kita masukkan Q lepas sama dengan Q terima, maka ini MC delta T, ini juga MC delta T. Yang melepaskan susu, ini miliknya susu, ini miliknya cangkir. Nah, seperti itu. Massa susunya 20, kita masukkan 20. Kalor jenis susunya itu 10 kali, kita tulis 10. Delta T yang melepaskan itu TS kurangi 4. Berarti T aja, T kurangin 44. Sama dengan massa cangkirnya 180. C cangkirnya berarti ini 1. Kemudian delta T-nya adalah 20. Nah, kita bisa coret antara kanan dan kiri, ruas kanan dan ruas kiri. 20 sama 20 habis, 0 sama 0. Sisanya adalah T min 44 sama dengan 18. Maka T-nya sama dengan 18 ditambah 44. Sehingga T-nya ketemunya 62 derajat Celcius. Berarti tidak ada jawabannya, jawabannya E, 62 derajat Celcius. Soal berikutnya, seekor kelelawar mengeluarkan bunyi untuk mengetahui jarak dengan tebing di depannya. Jika bunyi pantul dapat diterima kembali oleh pendengar kelelawar adalah 4 detik, berarti ini time-nya, dan cepat rambat bunyi di udara V-nya 340, maka jarak yang ditanyakan S-nya. S sama dengan V kalikan T dibagi 2. V-nya 340 dikalikan T-nya itu 4 dibagi 2, bunyi pantul. Ini coret, berarti dikalikan hasilnya 680 meter. Jawabannya yang C. Soal berikutnya, pada sebuah otot dalam tubuh manusia diberikan tegangan listrik sebesar 200 mV. Ini V-nya selama 20 detik, berarti time-nya, sehingga mengalir arus listrik, ini I-nya miliampere 0,5. Besarnya energi berarti W. Berarti kita pakai rumus W sama dengan fit. W fit. V-nya kita masukkan 200 mV. Jadikan volt, berarti 200 kali 10 pangkat min 3. Arusnya 0,5 miliampere. Kita jadikan ampere, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3. Waktunya 20 detik. Kita bisa coret ya, nolnya ada nih, bisa kita coret 10 pangkat 3, nolnya kita coret 3, 1 2 3, berarti sisanya 2 kali 0,5 kali 2 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3. Nah, 2 kali 0,5 habis, sisanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Joule. Jawabannya adalah C. Terima kasih untuk pembahasan latihan soal UP bagian yang kelima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.